Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dimensi situasional pada tata kelola perusahaan. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Kurnia Ranasari dengan NPM 1910104040, Siva Fauzi dengan NPM 1910104058, Mileni Wayunisa Oktavia dengan NPM 1910104061, dan Sonya Dia Pradita dengan NPM 1910104094. Sebagai hasil dari banyak skandal perusahaan yang terjadi di seluruh dunia, pedoman tata kelola perusahaan praktik terbaik telah dikembangkan di sebagian besar negara. Secara internasional, pengaruh terbesar pada pedoman ini datang dari Institute of Director atau IOD di London, melalui nasihat yang mereka berikan kepada negara lain. Banyak negara yang sebenarnya tidak mengontrak IOD untuk meminta nasihat, namun memasukkan aspek pemikiran IOD dalam pedoman praktik terbaik mereka. Dalam mengadopsi pedoman tata kelola perusahaan yang dikembangkan di tempat lain, perusahaan harus menyadari fakta bahwa pedoman terbaik untuk perusahaan yang terdaftar tidak sama dengan perusahaan yang tidak terdaftar. Perusahaan besar tidak sama dengan perusahaan kecil, perusahaan publik tidak sama dengan perusahaan milik keluarga, tata kelola bank tidak sama dengan tata kelola rumah sakit, dan perusahaan Amerika Serikat tidak sama dengan perusahaan Inggris. Oleh karena itu, mendasari pendekatan tersebut pada prinsip tetap situasional. Selanjutnya yaitu konteks bisnis eksternal, dibagi menjadi 3. Yang pertama, konteks kelembagaan. Untuk menjelaskan institusional, menggunakan institusionalisme yang berpusat pada aktor. Pendekatan baru ini menjembatani kesenjangan antara pendekatan teori agensi yang kurang disosialisasikan dan pandangan teori institusional yang terlalu disosialisasikan. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menjelaskan perbedaan antara aturan, sistem, dan praktik tata kelola perusahaan di berbagai negara berdasarkan berbagai mekanisme kelembagaan. Mekanisme tersebut menentukan dampak dan peran dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Paradigma teori keagenan yang selama ini dominan dalam penelitian dan praktik mengabaikan perspektif tata kelola perusahaan sebagai pada akhirnya hasil interaksi di antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut Aguilera dan Jackson, perbandingan sistem tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa 3 kelompok pemangku kepentingan perlu dihitungkan. Yang pertama ada penyedia modal, yang kedua karyawan, dan yang ketiga manajemen. Dan terdapat 3 jenis konflik yang dapat muncul. Yang pertama, konflik kelas dapat muncul ketika kepentingan manajemen puncak dan pemegang saham terlalu bertentangan dengan kepentingan karyawan, misalnya dalam negosiasi gaji. Yang kedua, konflik antara orang dalam dan orang luar dapat timbul ketika kepentingan manajemen puncak dan karyawan atau orang dalam bertentangan dengan kepentingan pemegang saham atau orang luar. Dan yang ketiga, konflik penyelarasan dapat muncul ketika kepentingan pemegang saham dan manajemen puncak terlalu berbeda, misalnya pemecatan CEO. Konteks bisnis eksternal yang kedua yaitu konteks nasional. Sebuah tinjauan literatur tata kelola perusahaan internasional memungkinkan kita untuk membedakan antara orientasi nilai dari 3 jenis dewan, yaitu mereka dengan yang pertama, orientasi utama terhadap maksimalisasi utilitas eksekutif puncak dan pemegang saham, sering terlihat di perusahaan besar Amerika yang terdaftar. Yang kedua, orientasi utama untuk memaksimalkan nilai bagi penyedia utang dan karyawan, sering terlihat di perusahaan besar Jepang. Dan yang ketiga, orientasi simultan terhadap pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan publik, sering terlihat dalam transnasional kelas dunia atau disebut global perusahaan. Agar perusahaan kelas dunia secara konsisten lebih inovatif dan sukses daripada pesaingnya secara global, Dewan harus secara sistematis dan berkelanjutan mengejar dan secara teratur mengukur kepuasan dan loyalitas sukarela dari pemegang saham, pelanggan, karyawan termasuk manajemen dan publik. Praktik tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi oleh budaya nasional. Konteks bisnis eksternal yang ketiga yaitu konteks normatif. Aturan normatif tata kelola perusahaan harus mendorong perilaku semua anggota Dewan Pengawas dan pengurus menjadi legal dan sah. Legalitas pengurus Dewan. Dalam domain tata kelola perusahaan, perbedaan dibuat antara norma-norma keras dan lunak. Apa yang ditentukan secara hukum dan direkomendasikan secara sosial sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. Di Swiss, rekomendasi ekonomi Swiss diarahkan untuk perusahaan publik yang besar. Mereka tidak berlaku sama untuk perusahaan publik menengah dan sama sekali tidak cocok untuk UKM yang tidak terdaftar. Di Jerman,
dikenal dengan tingkat regulasi yang relatif tinggi, dan jumlah perusahaan yang terdaftar relatif rendah. Praktik penentuan bersama yang mencakup perwakilan karyawan di Dewan Pengawas, keterlibatan karyawan yang paling luas dalam tata kelola perusahaan. Konteks bisnis internal. Dimensi konteks internal berikut mempengaruhi tata kelola perusahaan, yaitu yang pertama ada kepemilikan, kemudian konfigurasi papan, yang ketiga pemain peran dewan, yang keempat kompleksitas organisasi, yang kelima tingkat internasionalisasi, dan yang keenam campuran fungsi dewan. Yang pertama adalah kepemilikan. Kondisi kepemilikan perusahaan menentukan sistem tata kelola yang berbeda pula. Kepemilikan perusahaan terdiri dari yang pertama ada perusahaan milik keluarga, kemudian koperasi, yang ketiga organisasi nirlaba, yang keempat instansi pemerintah, dan yang kelima perusahaan terbuka. Perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga adalah 85% dari semua perusahaan yang ada di negara-negara OECD. Dapat dijadikan oleh perselangan kelompok kepentingan yang tercakup dalam gambar sebagai berikut. Pengusaha tipikal ini sering memenuhi fungsi yang mewakili keempat kelompok kepentingan, yaitu sebagai pemilik utama, sebagai kepala keluarga, ketua dewan, dan sebagai CEO, yaitu yang diarsir warna hitam. Contoh praktik terbaik ditawarkan oleh Hilti di Scan, sebuah bisnis keluarga dan pemimpin dunia dalam sistem pengikat, dipimpin oleh Michael Hilty, yaitu seorang putra pendiri. Michael Hilty adalah satu-satunya anggota keluarga, ketua perwakilan keluarga, dan pemilik bisnis. Dalam kapasitas itu, beliau adalah anggota dewan kecil yang terstruktur secara profesional, berorientasi pada tujuan. Dewan ini pada gilirannya memimpin dan mengendalikan tim manajemen profesional yang terdiri dari anggota non-keluarga yang kompeten. Selanjutnya, koperasi atau tata kelola koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang otonom, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Prinsip-prinsip koperasi ada 7. Yang pertama yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. 2. Kontrol anggota yang demokratis. 3. Partisipasi ekonomi anggota. 4. Otonomi dan kemandirian. 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. 6. Kerjasama antar koperasi. Dan 7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi berbeda dari perusahaan publik yang pada dasarnya karena anggota koperasi secara bersamaan adalah pelanggan, pemilik, anggota masyarakat umum, dan karyawan. Ini memfasilitasi orientasi pemangku kepentingan yang diperlukan dalam organisasi yang sangat beragam. Ciri lain dari koperasi adalah bahwa saham pemilik biasanya tidak dapat dipindahtangankan, dan ini menghasilkan tingkat loyalitas yang tinggi di antara pemilik, pelanggan, masyarakat umum, dan karyawan. Organisasi nirlaba atau tata kelola NPO. Baru-baru ini, tata kelola nirlaba menjadi istilah standar untuk fungsi mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang bertindak untuk tujuan yang layak. Berbeda dengan perusahaan konvensional, di mana tujuan ekonomi adalah prioritas utama, organisasi nirlaba menganggap fungsi ekonominya hanya sebagai dasar untuk kegiatannya. Oleh karena itu, organisasi nirlaba biasanya mengambil bentuk hukum yayasan atau asosiasi dan terutama mengejar tujuan etis dan amal. Namun, ada banyak kejadian yang disesalkan, misalnya penggunaan donasi yang tidak profesional, manajemen yang terlalu terbebani, dan penyimpangan dalam kepemimpinan asosiasi. Selain itu, bukan hal yang aneh untuk menyaksikan ketergantungan antara Dewan Pengawas Sukarela dan manajemen profesional. Di beberapa negara, standar tata kelola perusahaan untuk organisasi nirlaba telah dikembangkan, sehingga organisasi amal dapat transparan dalam berurusan dengan publik dan menghasilkan kepercayaan. Selanjutnya ada organisasi publik atau public governance. Dalam kebanyakan kasus, rekomendasi untuk perusahaan publik berasal dari praktik terbaik di perusahaan swasta. Tata kelola perusahaan dapat juga belajar dari tata kelola publik. Dalam teori keagenan, sering dibahas sehubungan dengan tata kelola perusahaan yang secara eksklusif berfokus pada aktivasi motivasi ekstrinsik dan meniadakan faktor motivasi intrinsik. Sebaliknya, dalam diskusi tata kelola publik, motivasi intrinsik memainkan peran sentral. Misalnya, keterlibatan dan hak suara karyawan di tingkat dewan, respon manajemen terhadap konstituen yang berbeda,
Pemberian gelar sebagai pengakuan dan perbedaan yang jelas antara fungsi dewan eksekutif dan normatif sering menjadi ciri tata kelola publik. Namun, tantangan nyata dalam tata kelola publik adalah menjaga keseimbangan antara pengaruh politik dan efektivitas manajemen. Perusahaan terbuka atau corporate governance, pada banyak penelitian dan pengajaran tentang tata kelola perusahaan, berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada perusahaan publik. Hal yang sama berlaku untuk pedoman OECD dan sebagian besar rekomendasi praktik terbaik nasional. Sebelum kita membahas kelompok perusahaan ini, kita harus mengklarifikasi lebih lanjut apa yang dapat dipelajari oleh perusahaan tersebut menyangkut arah dan kontrol. Yang pertama dari bisnis milik keluarga atau family-based governance, berarti kita mempelajari tentang fungsi perencanaan dewan kewirausahaan. Yang kedua dari koperasi atau tata kelola koperasi, mempelajari tentang komitmen untuk secara bersamaan menangani kebutuhan pelanggan, pemilik, karyawan, dan masyarakat. Dari organisasi nirlaba atau tata kelola NPO, kita belajar tentang kebermaknaan dan etika. Dan dari organisasi publik atau public governance, kita belajar tentang penekanan pada motivasi intrinsik sebagai motivator tindakan utama, yaitu mengikuti moto, faktor imaterial unggul, faktor material sesuai. Konfigurasi papan. Ada 3 bentuk konfigurasi papan. Yang pertama ada sistem papan percobaan. Di beberapa negara sosialis dan Islam, ada yang disebut sistem dewan percobaan. Peran dewan direksi misalnya di Cina dan Vietnam berfokus pada arahan, dan peran dewan pengawas ditentukan oleh partai yang berkuasa dan negara, berfokus pada pengendalian. Di Bank Syariah, peran dewan pengawas yang terdiri dari para imam berfokus pada bimbingan etis. Yang kedua, sistem papan atau dual. Di beberapa negara, misalnya Jerman, Belanda, Polandia, Slovenia, dan Indonesia, sistem papan ganda digunakan. Ciri utamanya adalah para anggota dewan pengelola di Jerman dikenal sebagai Vorstand, tidak diperbolehkan untuk duduk di dewan pengawas atau the Aufsichtsrat. Keuntungannya adalah adanya keseimbangan kekuatan. Sedangkan kerugiannya adalah perebutan kekuasaan politik dapat terjadi, dan perebutan kekuasaan seperti itu dapat merusak daya saing jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem papan monistik, di mana di sebagian besar negara, sistem papan monistik ini digunakan. Ini berarti bahwa dewan pengawas termasuk anggota tim manajemen. Dua jenis papan monistik dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu model dewan eksekutif. Ini digunakan di banyak bisnis milik keluarga, di mana sebagian besar anggota keluarga secara bersamaan menjadi anggota dewan pengawas dan pengelola. Yang kedua yaitu model dewan non-eksekutif, di mana dominan dari Amerika Serikat yang mayoritas anggota dewan adalah eksternal dan independen. Kedua model tradisional ini menghadirkan risiko konsentrasi kekuasaan negara dengan CEO dan kurangnya umpan balik kritis dari kelompok pemangku kepentingan. Dewan pengawas seringkali murni pertemuan administratif karena undang-undang mengharuskannya. Untuk mengatasi keterbatasan model ini, fungsi tambahan direktur utama yang diperkenalkan. Direktur utama adalah kepribadian independen yang memimpin rapat dewan ketika ketua dan CEO adalah orang yang sama, dan ketika masalah yang dipertaruhkan merupakan konflik kepentingan bagi orang tersebut. Selanjutnya ada dewan sebagai mekanisme pengarahan dan pengendalian. Model ini membahas persyaratan internasional terbaru, prinsip OECD 2004, dan upaya nasional misalnya Laporan King 3 2009, Laporan Gabungan 2009, dan Rekomendasi Ekonomis 2002. Mayoritas anggota dewan harus termasuk dalam kelas direktur yang sepenuhnya independen, yang tidak memiliki kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, dewan tidak boleh terdiri dari lebih dari 2 anggota manajemen senior, idealnya hanya CEO yang mewakili manajemen. Orang yang memiliki hubungan bisnis aktif dengan perusahaan seperti pemasok, pelanggan, vendor, konsultan, dan auditor, perwakilan dari sumber utama pendanaan utang, orang yang bertanggung jawab atas terlalu banyak mandat dewan, orang yang tidak cukup waktu, atau orang yang tidak memiliki pengetahuan yang relevan dengan perusahaan. Ketua memegang peran sentral. Dia bekerja dengan dan melalui seseorang kepala eksekutif dan membuktikan gaya manajerial lepas tangan, ditambah dengan hubungan pribadi yang terbuka,
dan hangat yang meluas ke anggota dewan. Objektivitas, pengalaman, visi, kepekaan, dan gaya yang terarah adalah ciri khas profil ini dan menangkap unsur-unsur menjadi orang luar dan orang dalam. Ketua ini menganggap perannya sebagai salah satu fasilitas persatuan dan komitmen dan menghindari persaingan dengan eksekutifnya. Ketua memiliki tugas untuk memastikan campuran yang tepat dari orang-orang di dewan. Idealnya, dia akan memimpin dewan pengarah dan pengendali. Tingkat pengembangan dewan terendah adalah dewan seremonial yang diketuai oleh ketua dan CEO yang sangat berkuasa. Sedangkan tingkat perkembangan dewan yang dominan saat ini di banyak negara adalah dewan yang patuh, yang hanya didasarkan pada kepatuhan hukum. Menurut salah satu ketua Amerika di masa depan, seni menjadi ketua yang baik akan melibatkan masuk dan keluar dari bisnis perusahaan. Kompleksitas organisasi. Kompleksitas organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu ukuran organisasi dan tahap perkembangan. Dalam ukuran organisasi, idealnya dewan di perusahaan kecil harus memiliki 3 anggota, dewan di perusahaan menengah 5, dan perusahaan besar 7. Dalam kebanyakan kasus, dewan dengan lebih dari 8 anggota sulit untuk dikelola. Misalnya, ketika makan siang untuk 9 tamu berlangsung, subgrup secara otomatis akan muncul dan berinteraksi satu sama lain. Tidak mungkin setiap tamu berinteraksi dengan tamu lainnya. Namun, jumlah absolut anggota dewan hanya bergantung pada satu faktor. Yang lebih penting adalah kompleksitas pengetahuan, peran, dan karakteristik sosial dewan. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan. Dewan dan manajemen perusahaan harus terdiri dan terstruktur secara berbeda, tergantung pada tahap perkembangan perusahaan. Kita perlu mempertimbangkan fakta bahwa penggambaran yang jelas dari masing-masing fase tidak terlalu memungkinkan. Urutan tahapan siklus hidup perusahaan tidak selalu diikuti, dan pengembangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh intervensi dewan dan manajemen. Selanjutnya, pemain peran papan. Di tingkat dewan, pemain peran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ketua dewan, anggota dewan eksternal atau independen, dan sekretaris dewan. Berikut adalah peran dari ketua dewan. Peran paling penting dari ketua adalah untuk menjamin bahwa dewan memberikan kepentingan dan kontrol yang diharapkan dari mereka. Dan demikian, kepemimpinan profesional rapat dewan adalah salah satu tugas terpentingnya. Sumber daya yang harus ditangani oleh ketua adalah waktu dan bakat anggota dewan mereka. Ketua yang kompeten adalah ketua yang mencari konsensus tentang masalah yang dihadapi dewan, tetapi mereka melakukannya dengan cara menggunakan pendekatan yang tidak konvensional, yaitu secara sistematis menghilangkan perselisihan dengan keyakinan bahwa konsensus yang benar-benar kuat muncul dari eksplorasi pendapat yang berbeda. Cadbury merekomendasikan agar agenda diatur dalam 3 bidang subjek. Yang pertama yaitu informasi tentang kemajuan perusahaan menurut manajemen puncak, laporan berkala tentang penjualan, keuntungan, pangsa pasar, dan uang tunai, seperti halnya survei terhadap karyawan atau pemangku kepentingan lainnya. Hal-hal yang memerlukan keputusan dewan dan diskusi penting lainnya tentang hal-hal yang memerlukan penyelesaian atau menjadi pertimbangan para eksekutif kepada dewan direksi. Ketua biasanya menahan diri untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka tentang suatu masalah, sampai anggota dewan lainnya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka. Posisi ketua membutuhkan bakat untuk memimpin dan menginspirasi dan waktu untuk melakukannya. Penting juga bahwa ketua dan kepala eksekutif melihat pekerjaan mereka sebagai pelengkap bukan sebagai persaingan. Dan bahwa kedua individu harus membangun kepercayaan satu sama lain. Selanjutnya, tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab ketua dewan harus dijelaskan secara singkat dan disepakati. Dan kemudian harus diasumsikan bahwa apapun yang tidak termasuk dalam perjanjian itu adalah tanggung jawab CEO. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa ketua adalah untuk mengatur diskusi sehingga sampai pada kesimpulan yang bermanfaat. Pemain peran yang kedua yaitu peran anggota dewan independen atau eksternal. Idealnya, semua anggota dewan tidak termasuk CEO dan mungkin satu anggota manajemen puncak lainnya harus independen. Hal tersebut bertujuan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Cadbury mengasumsikan anggota dewan independen sebagai independen dari manajemen dan bebas dari bisnis apapun dan hubungan lain yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen mereka.
Menurut laporan PIRC Inggris yang ekstensif, kriteria anggota Dewan Independen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh menjadi mantan eksekutif. Yang kedua, tidak boleh menjadi penasihat profesional. Ketiga, tidak boleh menjadi pelanggan atau pemasok yang signifikan. Keempat, tidak boleh diangkat karena hubungan pribadi. Kelima, seharusnya dipilih melalui proses formal. Keenam, tidak boleh menjadi kerabat dekat eksekutif atau direktur. Ketujuh, tidak boleh menjadi karyawan. Kedelapan, tidak boleh berpartisipasi dalam skema opsi saham. Kesembilan, tidak boleh dianggap memiliki layanan pensiun. 10, tidak boleh mewakili pemegang saham utama. Ke-11, tidak boleh memiliki jabatan direktur yang sama dengan direktur lain. Dan tidak boleh memegang posisi dengan badan yang menerima sumbangan. NAPF Inggris atau Asosiasi Nasional Dana Pensiun memiliki standar untuk anggota Dewan Independen dengan fokus pada apa yang seharusnya dimiliki atau dilakukan oleh anggota Dewan daripada apa yang seharusnya tidak mereka lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesediaan untuk berkontribusi pada strategi dan untuk menantang para eksekutif tentang strategi dan hal-hal lain sebagaimana diperlukan. Yang kedua, kesiapan untuk menantang kebijakan merger dan akuisisi perusahaan. Ketiga, kemampuan untuk berkontribusi pada masalah keuangan dan kapitalisasi. Keempat, pengalaman yang relevan untuk semua kebutuhan bisnis perusahaan. Dan yang kelima, independensi dalam pikiran. Keenam, mempunyai waktu yang cukup untuk kebutuhan bisnis. Ketujuh, integritas dan kesiapan untuk mengundurkan diri karena hal-hal prinsip jika diperlukan. Dan kemampuan untuk belajar dan terus belajar, tidak hanya tentang bisnis dan sektor pasarnya, tetapi juga tentang peran direktur independen. Semua direktur independen adalah non-eksekutif, tetapi tidak semua non-eksekutif independen. Sebagai contoh, pemegang saham bisa menjadi dewan non-eksekutif, tetapi bukan anggota dewan independen. Adapun perbedaan penting antara anggota eksekutif dan non-eksekutif adalah sebagai berikut. Anggota eksekutif bersifat dependen, bekerja dengan penuh waktu, memiliki pengetahuan internal, merupakan karyawan bergaji, dan aktif dalam perusahaan. Sedangkan anggota non-eksekutif bersifat independen, bekerja paruh waktu, merupakan karyawan kontrak atau dibayar berdasarkan biaya, mempunyai pengetahuan eksternal, dan tidak terlibat langsung dalam perusahaan. Ketiga, yaitu peran sekretaris dewan. Sekretaris dewan biasa disebut dengan corporate governance officer. Sebagai petugas kepatuhan, sekretaris perusahaan bukanlah anggota dewan, tetapi merupakan mitra dalam rapat dewan dan komite. Sekretaris perusahaan atau dewan mempunyai peran sebagai pengawas proses hukum di bawah hukum perusahaan untuk memastikan bahwa yang pertama, pengembalian tahunan yang benar diberikan kepada otoritas terkait pada waktu yang tepat. Yang kedua, dewan mengikuti prosedur yang benar berdasarkan memorandum dan anggaran dasarnya. Ketiga, agenda dewan disusun untuk rapat dewan. Dan terakhir, notulen dewan direksi diedarkan pada waktu yang tepat sehingga direksi memiliki waktu untuk membaca dan memahaminya, memastikan akurasi dari keduanya, dan memastikan tindakan yang tepat sedang diambil oleh para eksekutif. Sekretaris perusahaan juga mempunyai kerjasama dengan ketua dalam laporan dan akun tahunan perusahaan, serta membuat peraturan untuk RUPS. Yang selanjutnya yaitu tingkat internasionalisasi. Tahapan internasionalisasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, tahap pengembangan 1. Tahap pengembangan 1 yaitu pendekatan kolonial. Pendekatan ini sering digunakan pada awal proses internasionalisasi, juga pada saat krisis. Kebijakan sumber daya manusia kantor pusat akan diterapkan di semua operasi domestik dan luar negeri sebagai satu paket. Baik ketua dan direktur pelaksanaan anak perusahaan adalah ekspatriat negara asal. Pendekatan ini harus dibatasi dalam penggunaannya, yaitu pada awal atau pada saat krisis, karena kelemahannya menumpuk dalam jangka panjang. Selain fakta bahwa pengiriman ekspatriat ke luar negeri mengakibatkan biaya transfer dan remunerasi yang sangat tinggi, bahaya kurangnya pertimbangan yang diberikan kepada pasar dan kondisi lokal adalah nyata. Kelemahan ini sering menjadi alasan mengapa setelah waktu tertentu di kancah internasional, banyak perusahaan beralih ke pendekatan polisentris.
Tahap pengembangan 2. Tahap pengembangan 2 yaitu pendekatan bilateral. Konsep federalis ini menekankan otonomi lokal anak perusahaan ketika mengembangkan, memproduksi, dan mengevaluasi kebijakan. Semua anggota dewan dan karyawan anak perusahaan direkrut secara lokal. Keuntungan yang jelas dari pendekatan ini adalah bahwa itu adalah yang paling murah. Kebutuhan nasional pelanggan dan karyawan lebih baik diperhitungkan, dan di tingkat internasional, keuntungan dari organisasi payung federalis dapat diwujudkan dengan lebih baik. Kekurangannya pendekatan ini yaitu banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan ini telah menyaksikan pemisahan anak perusahaan asing dari strategi global kantor pusat. Pendekatan ini menghalangi salah satu keuntungan terpenting perusahaan multinasional dibandingkan perusahaan nasional. Tahap pengembangan 3. Tahap pengembangan 3 yaitu pendekatan regional. Pendekatan ini berasal dari munculnya model manajemen sumber daya manusia Eropa yang umum. Perusahaan yang menggunakan kebijakan personal regional mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja tanpa batas dari blok perdagangan besar, dan oleh karena itu dapat membangun keunggulan kompetitif atas perusahaan nasional semata. Kelemahan tersebut menjadi nyata ketika potensi dewan global dan sumber daya manusia tidak dapat dikembangkan secara optimal. Asumsi salah yang umum adalah bahwa ruang ekonomi terpadu menyiratkan budaya nasional yang bersatu. Konsep-konsep yang digolongkan sebagai pendekatan etnosentris yaitu yang pertama, pembangunan tingkat 1 mewujudkan pendekatan etnosentris murni pembangunan. Tingkat 2 adalah pendekatan etnosentris berbasis anak perusahaan, dan pembangunan tingkat 3 adalah pendekatan etnosentris berbasis daerah. Tahap pengembangan 4. Tahap pengembangan 4 yaitu pendekatan geosentris. Hanya pendekatan geosentris yang mencoba mengintegrasikan kekuasaan, budaya perusahaan dan negara serta perbedaan nasional di tingkat dewan dan manajemen personalia secara tepat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan, pengenalan, dan evaluasi pedoman normatif di seluruh dunia dan penyederhanaan sistemik dengan mempertimbangkan kondisi regional, strategis, dan kekhasan nasional yang beroperasi. Kelemahan dari pendekatan ini adalah biaya transfer dan kompensasi yang sangat tinggi. Di masa depan, seiring dengan meningkatnya proporsi bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahaan, keuntungan dari lokal pendekatan akan semakin penting. Keuntungan ini adalah yang pertama, penggunaan optimal dewan internasional dan potensi SDM. Kedua, keselarasan yang lebih baik dari dewan dan tim manajemen anak perusahaan asing dengan visi global dan strategi kantor pusat, secara bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kekuatan lokal. Ketiga, pengembangan budaya perusahaan berorientasi pembelajaran kosmopolitan, di mana tensis kompetitif yang kuat dari kekuatan komparatif dan dapat ditransfer dari budaya nasional yang berbeda dapat dicapai. Terakhir, penciptaan kemungkinan pengembangan pribadi yang menarik bagi anggota dewan dan eksekutif dari berbagai perusahaan nasional. Selanjutnya yaitu campuran fungsi dewan. Dewan melakukan tugas-tugas berikut di banyak negara. Yang pertama, pemilihan, peninjauan, remunerasi, pengembangan, dan terkadang pemecatan CEO atau anggota penting lainnya dari tim manajemen. Kedua, pengembangan bersama dan evaluasi struktur strategi perusahaan dan budaya. Ketiga, pengembangan anggaran dan perencanaan dan pengendalian keuangan. Keempat, pelaporan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kelima, penilaian diri dewan. Berdasarkan analisis sebagai besar peran dewan, fungsi pengarahan dan pengendalian dewan merupakan pusat dalam diskusi tata kelola perusahaan. Untuk perusahaan induk dan dewan anak perusahaan, ada konvergensi menuju model tata kelola perusahaan. Yang pertama, baik dewan pengarah dan pengontrol kecil atau idealnya terdiri dari 7 anggota, dan dewan jaringan atau penasihat yang lebih besar yang tidak bertanggung jawab atau termasuk anggota dari konstituen yang berbeda. Kedua, mempertimbangkan baik kepentingan pemegang saham maupun kepentingan pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Ketiga, pendekatan geosentris dan polisentris untuk menunjuk dewan pengawas dan pengelola. Selanjutnya, baik orang dalam maupun anggota independen eksternal yang duduk di dewan pengawas.
baik fungsi mengarahkan dan mengendalikan, serta kompetensi generalis atau kompetensi kewirausahaan dan kepemimpinan yang dikembangkan di perusahaan lain, dan kompetensi spesialis dalam audit, manajemen risiko, dan HRM misalnya. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.